Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan observasi kepada SLB Bagaskara Sragen. Di SLB Bagaskara Sragen ini, anak-anak rata-rata mengidap tunagrahita, yaitu keterlambatan dalam berpikir. Dan juga ada beberapa yang terkena autis. Ada beberapa guru yang menangani autis, dan ada juga guru yang menangani tunagrahita. Jadi semua dibagi di sini karena untuk ketingkatan fokus dan juga kepintaran anak-anak juga beda-beda. Di SLB Bagaskara Sragen ini, para guru menjelaskan dan memberikan porsi pelajaran sesuai dengan kebutuhan dari anak-anak itu sendiri. Jadi untuk pembelajaran tidak bisa menyeluruh, tapi harus mengikuti dari kemampuan anak masing-masing. Sebagian 30% dari murid SLB Bagaskara Sragen itu sudah memahami, sudah paham, dan tidak perlu berkali-kali untuk diinstruksi. Akan tetapi ada juga yang mengidap autis yang harus ditangani lebih intensif dan juga penuh kesabaran karena berulang kali harus mengulang instruksi yang dilakukan oleh para guru. Guru juga memberikan semangat dengan cara memberikan apresiasi saat mereka melakukan instruksi dengan benar. Karena itu dapat menenangkan atau memberikan rasa bangga kepada diri anak. Karena anak-anak di SLB Bagaskara Sragen merupakan anak-anak yang butuh perhatian khusus dan butuh validasi. Jadi mereka juga butuh dukungan. Di sini saya melakukan wawancara kepada Ibu Arini Kurniawati selaku pemegang atau wali kelas dari SD kelas 1 SLB Bagaskara Sragen yang saya lakukan observasi. Nama saya Ibu Arini Kurniawati. Kebetulan saya di SLB Bagaskara ini memegang salah satu Ini saya dari Universitas Arab. Saya menemukan apakah Anda langsung menolak saat nanya di Tambol dengan volume sama pulsa? hampir semuanya karena bukan termasuk kategori umum. Anak-anak yang mungkin yang autis ya merasa terganggu. Kalau untuk yang tunagrahita paling hanya bilang ibu tutup bu. Apakah tidak tanggung tanggung apa yang disebut undangnya belajar yang memang Kalau umum yang autis seperti yang Mbak Sinta tadi harus berkali-kali dan kadang tuh nggak fokus, kadang juga ngelenong. Kalau untuk yang lainnya mungkin Mbak Alia pun paham untuk petunjuk rumah belum bisa mempunyai. Kalau yang lainnya insya Allah sudah bisa sesuai. Jadi kemampuan memaknai informasi seluruh saat memberikan instruksi sederhana siapa yang menghargainya lagi orang semua aku berteman paham. Ada sebagian yang mengerti, sebagian besar sudah mengerti. Kemudian 1-2 yang mungkin kita sendiri yang harus terjemah. Kayak itu ya kita mesti paham ini sini untuk kita apa ya coba. Ya, Kalau instruksinya nggak panjang, lama, apakah dia sama semuanya atau hanya lawan pertama? kebanyakan memang pertama. Apakah biasanya yang dari saja himpunan?
Ada sebagai kecil. Mungkin karena ada yang zona kegiatannya cenderung ringan ke sedang itu biasanya kalau nggak paham dia mau, oh ini apa? Ini harus gimana? Sebagian itu. Tapi yang sebagian besar karena nggak paham, jadi mereka nanya. Tapi bahas seberapa sering anak untuk menjawab pertanyaan apa Bisa dibilang sampai 80% untuk anak yang agak paham. Kalau yang tidak paham dan mungkin sama sekali tidak mengerti itu nggak perlu. saat menjawab apakah dia ikut diskusi atau cuma dia menjelaskan dari teman. Ada yang ngobrol sama temannya, walaupun nggak nyambung, mungkin interaksinya ya, dia mau berinteraksi sama temannya, tapi nggak nyambung. Tapi ada yang sama sekali nggak berinteraksi. Jadi mereka hanya bengong, nggak menurut apa yang diikutin itu presiden dulu mereka tulis. Apakah dia atau sering terlalu berlebihan? Kalau ibu fokus dari awal sampai selesai itu memang mereka kan kebanyakan kan nggak fokus ya mbak ya. Jadi gampang terdistract sama temennya, sama mudah. Terus fokusnya itu ya turun sewu agak kurang. Jadi dari awal pembelajaran kami menyesuaikan ya. Pembelajaran kami kan diferensiasi. Jadi pembelajaran menyesuaikan kebutuhan anak kemampuannya mereka berapa. Jadi setiap anak itu punya kemampuan masing-masing. Yang masuk. Dan berarti interaksi sosial dan apakah anak pernah mengajak teman ngobrol duluan atau selalu mungkin aja? Ada yang ngobrol mau ngobrol dua, tapi yang diajak ngobrol mungkin ya nggak nyambung. Jadi dia ngobrol seakan-akan ngobrol dengan dirinya sendiri. Ada. Tapi ada yang diajak ngobrol walaupun sedikit, tapi ada responnya. Bagaimana ekspresi wajah saat sedang belajar atau bermain dengan data, senang namun gampang? Kalau untuk pembelajaran tadi intinya dia mbak ya, kebanyakan anak-anak kami senang. Ya, cuma ada kalanya ketika mereka bosan, saya istirahatkan walaupun 5 menit untuk mereka kuliah. Mereka untuk bermain sebentar atau sekedar duduk ngobrol sama temennya walaupun ya ngobrol yang sama-sama nggak nyambung. Apakah dia menjaga pengamat mata saat sedang berbicara dengan guru atau handstand? Kalau untuk yang kita itu biasanya kalau ngobrol sama kita kontak mata, sama-sama melihat, sama-sama fokus ke kita. Tapi kalau yang untuk autis karena mereka punya dunia sendiri, jadi kan cirinya kan udah ada ya mbak ya. Cirinya itu mereka tidak bisa tatap mata, apalagi barang berapa detik aja mereka sudah teralihkan. Kondisinya luar biasa sekali. Saya mengucapkan pembelajarannya betul-betul kesadaran. Yang paling penting sih sabar ya Bu. Apalagi tadi menanggapi iya. Itu hampir setiap hari. Iya, setiap hari. Terima kasih atas pembelajaran yang